Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan pengusaha untuk mewujudkan potensi besar Indonesia. Bahkan kepala negara mengungkapkannya dalam bentuk pantun, ikan lohan, ikan gabus direndam dulu, baru direbus, supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu. 100, tutur Jokowi disambut gelak tawa hadirin. Yang saya maksud itu, 100 CL yang hadir di acara Kompas yang hari ini. Ucapnya pada acara Kompas 100 CL Forum Indonesia 2023 di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Kamis 2 November 2023, di hadapan para CL, Jokowi berbicara tentang banyak aspek penting bagi masa depan negara ini. Salah satu poin utama yang Presiden tekankan adalah potensi besar yang dimiliki Indonesia, termasuk sumber daya mineral, perikanan, pertanian, dan energi hijau melimpah. Indonesia juga memiliki 4.400 sungai, sebanyak 128 diantaranya sungai besar, dan paling besar itu, kalau mau energi hijau Sungai Mambramo, punya potensi 23.000 MW. Kedua, Sungai Kayan di Kalimantan, 11.000 MW. Itu yang hidropower, belum yang geothermal. Geothermal ada 29.000 MW, baru dipakai kira-kira 2.000-an MW. Potensinya masih besar sekali, dan inilah yang akan menjadi daya tarik Indonesia, karena ke depan ekonomi hijau, energi hijau itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana mengintegrasikan potensi ini agar menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita, ketergantungan negara lain kepada bangsa kita, sehingga saya ingin sekali ada satu produk besar kita yang bisa masuk ke global supply chains. Inilah yang sedang dalam proses kita rancang, yaitu ekosistem EV battery dan ekosistem EV electric vehicle, terangnya. Namun, menurut Presiden, mengintegrasikan ini juga bukan barang yang mudah. Bagaimana mengintegrasikan nikel di Sulawesi dengan bauksit yang banyak di Barat, di Bintan, di Kalbar, integrasikan lagi dengan tembaga yang ada di Papua, di NTB, yang paling efisien itu diletakkan di mana? Kalau kita ingin membuat pabriknya, untuk membangunnya, pemerintah tidak bisa sendiri, butuh peran dan kontribusi semua pihak, termasuk utamanya para pengusaha, para investor, para CEO, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk negara maju. Tandasnya, Jokowi berharap ada produk unggulan Indonesia bisa masuk rantai pasokan global, dan ia menyoroti upaya dalam pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik. Untuk mewujudkan potensi ini, Jokowi menekankan perlunya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan pengusaha. Presiden Jokowi juga membahas proyek Indonesia New Capital City IKN yang membutuhkan investasi besar. Ia menyampaikan, proyek ini tidak dapat dikerjakan hanya oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan sektor swasta. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kepastian hukum, edukasi, dan reformasi hukum. Dalam mendukung proyek ini, IKN bukanlah satu-satunya fokus pembangunan. Jokowi menyoroti hilirisasi berbagai sektor ekonomi, termasuk mineral, pertanian, perikanan, dan industri rumput laut. Presiden berharap, upaya-upaya ini akan meningkatkan pendapatan per kapita dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan tantangan eksternal yang tidak terduga, seperti perubahan iklim, kenaikan suku bunga global, dan ketidakpastian geopolitik. Dalam penutupnya, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk bersatu, berkolaborasi, dan berinovasi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan saya melihat ekonomi hijau ke depan di negara kita akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Pungkasnya, untuk diketahui, Kompas 100 CEO Forum hadir sebagai medium dialog antara CEO, pemerintah, akademisi, dan publik dalam membahas isu perekonomian dan solusi permasalahan di dalamnya. Tahun ini, Kompas 100 CEO Forum Powered BPLN hadir kembali memasuki tahun ke-14 dengan tema Melaju Menuju Indonesia Emas.
Harian Kompas bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara PLN mendorong akselerasi penerapan di beragam sektor untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui penetapan target nasional dalam 5 tahun ke depan secara langsung diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Ibu Kota Nusantara IKN. Dihadiri Presiden Jokowi pada hari kedua, Kamis 2 November 2023. Diisi dengan kunjungan ke IKN, Kepersemaian Mentawir, Sumbu Kebangsaan KEPP, sekaligus groundbreaking Gedung Bank Indonesia, dan dialog share dengan Presiden Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.